artis terjerat narkoba, yaitu musisi juga. Ya. Sendiri mungkin melihatnya seperti apa? Ya, jadi saya berbicara sini kapasitas sebagai praktisi hukum dan juga sebagai ketua forum bela negara, bahwa kasus narkoba di Republik ini kan memang sudah darurat, sudah begitu lama ditanamkan darurat narkoba. Nah, ini kan di kalangan artis ini banyak sekali yang terjerat narkoba, karena begini, artis itu kan mungkin aktivitasnya yang begitu tinggi, sehingga pemakaian narkoba itu sebenarnya karena satu aktivitas yang begitu padat, banyak kelelahan atau stres atau psikologisnya bermasalah, atau karena ketidaktahuan. Tetapi yang perlu kita garis bawah di sini, bahwa satu, apresiasi ya kepada pihak kepolisian. Yang kedua juga kita minta supaya kepolisian jangan stop di pengedar aja, kalau bisa sampai kepada bandarnya. Karena biasanya kalau kita hanya sampai di pemakai pengedar saja, diputus jaringannya, lalu itu akan berkembang terus karena kan bandarnya belum ketangkap itu loh. Ini barang diambil dari siapa kan gitu. Nah, yang menjadi fenomena di sini bahwa ternyata di kalangan artis itu penjualnya juga bukan orang luar, pengedar ternyata kelompok itu juga gitu loh. Berarti kan ini bukan baru ya. Saya rasa ini sudah cukup lama terjadi. Jadi kita minta pihak kepolisian bagian BNN dan juga bagian narkoba coba telisik lebih jauh, ya kan? Jangan sampai ada bandar di antara kelompok artis ini gitu loh. Karena kan ada pengedar, ada pemakai, ya lalu bandarnya siapa? Gitu. Nah, sekarang ini kan jadi viral karena yang kebetulan ditangkap itu adalah artis. Pemakai narkoba di Indonesia untuk tahun 2024 aja itu hampir 4 juta orang. Dan pemakai untuk kalangan remaja atau mahasiswa dan juga pelajar itu cukup tinggi, hampir 27%. Nah, kalau ketika ini sudah menyentuh ke pelajar, kepada mahasiswa, regenerasi kita kan pasti rusak. Maka narkoba itu pasti akan merusak segalanya. Oleh karena itu, kita tidak hanya menangkap, tapi kita juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya edukasi itu untuk apa? Untuk supaya orang makan narkoba itu banyak 80% karena tidak tahu, Mas. 80% karena tidak tahu. Dua, karena coba-coba, karena salah pergaulan. Mereka pikir dengan pakai narkoba mereka mungkin merasa lebih. Makanya saya lihat bahwa ada beberapa tulisan bahwa menjadi pintar bukan karena narkoba gitu loh. Artinya orang hebat bukan tanpa narkoba gitu loh. Jadi kalau Indonesia ini menjadi ladang untuk penjual para gembong narkoba di Indonesia, ini kan pasti kan ada negara-negara yang suplai. Ya, saya lihat ada beberapa negara kayak Afrika, negara-negara kayak luar, kayak Eropa dan lain sebagainya, bahkan China. Nah, ini yang harus diputus. Kalau tidak diputus, nah ini kemarin baru-baru ketangkap di Surabaya itu berapa tahun. Di Bali baru-baru ditangkap juga karena ternyata orang asing yang di Bali itu ada bikin pabrik di Filipina sendiri gitu. Ini sudah sangat berbahaya. Makanya ini tugas sama-sama ya. Kalau menurut saya bukan hanya tugas kepolisian, bukan hanya negara, tapi masyarakat juga harus ikut terlibat. Karena bukan hanya merusak generasi muda, yaitu merusak juga rumah tangga, merusak juga masa depan anak-anak kita. Lu bayangkan ini narkoba sudah masuk ke kelompok-kelompok pelajar SD, SMP. Ini kan bahaya. Kenapa dia meregenerasi sampai di SD, SMP dan pelajar? Karena pemakai narkoba udah pasti kalau pemakai aktif, apalagi seperti sabu ya, itu umurnya pasti tidak panjang. Tidak sampai 10 tahun kalau pemakai aktif. 2 tahun makai sampai 3 tahun aja orang sudah impoten kalau laki-laki. Jadi kalau menurut saya bahaya narkoba itu kan harus kita bersama-sama untuk melakukan, kalau menurut saya, kampanye anti narkoba. Kan dulu kan banyak ya LSM, mantan-mantan narkoba itu dipakai untuk mengkampanyekan itu. Tetapi kalau orang sudah memakai aktif, dia tidak akan bisa keluar dari situ. Mungkin dia tobat sebentar, nanti dirayu atau diinformasikan kepada temannya, pasti dia kembali lagi. Itu karena sudah mengandung di darahnya kan gitu. Jadi kita minta kepada pihak kepolisian untuk mengungkap di kelompok artis ini bukan hanya pengedar, bukan hanya pemakai, tapi siapa yang bandar sebenarnya teman-teman artis itu. Karena ini bahaya sekali. Karena mereka public figure. Nah, ketika public figure menggunakan dengan sikap yang sekarang ini yang terjadi, itu kan fans-fansnya kan bisa aja loh. Ini kayaknya barang gimana kan? Akhirnya kan jadi begitu ramai gitu. Oke bang, Indonesia ini kan bisa dikatakan sudah masuk darurat narkoba ya bang ya.
gimana sih Bang cara memutuskan mata rantai narkoba ini di kalangan artis? Satu, kedua, gimana caranya supaya artis ini jangan terlihat setelah dia pakai dia bukan pengedar, dia minta direhab gitu. Gimana caranya Bang supaya biar kan dikasih efek jerah seperti apa, ditahan atau di apa? Apakah itu bisa membuat mereka menjadi jerah atau seperti apa Bang? Ya, jadi kan itu kan kembali ke undang-undangnya. Kalau memang dia pemakai memang harus diasesmen, dibawa ke rehabilitasi, kan dia anggap korban. Tapi rehab juga, rehabilitasi kan juga ditanggung negara. Makanya uang negara banyak keluar untuk narkoba. Yang kedua pengedar, itu kan ancaman hukum di atas 4 tahun. Bandar dan lain sebagainya kan sampai ancaman hukuman mati. Maksud saya begini, kita ini kan sudah begitu daruratnya narkoba di Republik ini. Contoh ya, kita tidak usah ngomong narkoba dulu, kayak ini sekarang ini kan yang lagi ramai itu kan kayak judi online, ya kan? Pinjol banyak orang mati, judi sekarang banyak orang sampai keluarga sampai rusak. Jadi tambah lagi sekarang itu urusan narkoba yang dari zaman dulu sudah dilakukan istilahnya itu kampanye anti narkoba, tapi tidak berhasil. Naik terus grafiknya, tiap tahun naik terus pemakaiannya. Artinya Indonesia itu landai. Lu bayangkan aja ini barang itu begitu mahal. Satu karena kenapa orang terus ada? Karena ada pemakai. Yang kedua karena memang ini kan perputaran uangnya kan bagus. Makanya satu adalah kita sosialisasi anti narkoba ke sekolah-sekolah, ke pelajar, mahasiswa dan lain sebagainya. Yang kedua juga, yang tadi saya sepakat juga, sebenarnya setiap pemakai pun harus dihukum. Saya pemakai kena ancaman juga 4 tahun, tapi kan namanya pemakai. Nah kalau pemakai seluruh Indonesia ditangkap, ditahan semua, ya penuh juga penjaranya. Makanya dibawa ke rehabilitasi. Dan rehabilitasi pun diawasi. Jangan sampai setelah rehab kembali lagi. Uang negara keluar hanya untuk direhab dia. Karena rehab dari BNN itu kan, asesmen dan rehab itu kan gratis itu. Dibiayai oleh negara. Lalu setelah di asesmen dia harus lari untuk diputuskan untuk direhab, lalu ditanggung negara uang begitu banyak, lalu dia kembali lagi. Makanya harus ada pengawasan yang kepada pengedar itu harus memang dikasih hukuman. Tapi terutama kepada bandar, pasti ada bandar. Tidak mungkin diambil dari mana pengedar, pasti ada tuanya. Nah pertanyaannya kenapa hanya sampai di pengedar? Kenapa tidak ditelisik sampai di bandarnya? Siapa yang membawa barang ini? Apakah ada pabriknya? Apakah disuplai dari luar? Apakah dia ngambil dari siapa? Ini buka saja supaya masyarakat tahu dan sampaikan kepada masyarakat sosialisasi anti narkoba dan bahaya narkoba kepada generasi muda kita. Jangan sampai generasi muda kita rusak hanya gara-gara urusan narkoba. Karena orang sudah makin narkoba, udah pasti pikirannya sarafnya bermasalah, keluarga bermasalah, semua bermasalah. Bahkan dia udah mulai tidak mau kerja, malas-malasan. Pasti suka bohong, suka nipu karena dia harus menggunakan barang itu terus. Larinya kemana? Ke kriminal. Oke Bang, di saat artis itu tertangkap menggunakan narkoba, pas ditanya mereka alasannya supaya buat doping, supaya untuk imajinasi atau untuk apalah yang membuat dia merasakan happy atau enak. Gimana sih Bang? Orang bisa tanpa narkoba itu berprestasi. Gimana menurut Abang? Ya sebenarnya prestasi tanpa narkoba itu sekarang lagi digaungkan. Sebenarnya artis misalnya kalau capek lelah karena syuting dan sebagainya, mungkin ada vitaminnya gitu kan. Tidak harus menggunakan narkoba. Dan yang berikut adalah dipangkas pengedarnya, dipangkas soal bandarnya, supaya pemakainya mau cari di mana barang ini. Ini masalah lengkap. Kalau ada pemakai pasti ada penjual. Tapi kalau penjual sudah dipangkas pasti tidak akan datang lagi. Soal hukuman mau sampai kapanpun di penegakan hukum akan kembali lagi. Bahkan indikasi di lapas banyak juga kan ada dugaan menggunakan narkoba dalam lapas. Jadi kalau menurut saya tidak ada yang aman. Yang aman adalah pangkas bandarnya, hukum berat. Yang kedua pangkas pengedarnya supaya tidak ada pemakai korban. Karena pemakai ini kan dianggap korban. Nah soal masalah dia menggunakan itu lalu sekarang dia harus berimajinasi bahwa ini sebenarnya tidak ada juga sih. Kembali lagi ke pribadi masing-masing. Mungkin membahas hukuman, apakah memang harus ada hukuman yang lebih tinggi lagi Bang terhadap artis-artis Bang? Karena kan dia memang public figure ya, artinya semua gerakannya apapun yang dia lakukan itu dicontoh bagi masyarakat. Haruskah memang ada gitu hukuman yang agak berat gitu untuk begini Bang, negara ini kan negara hukum. Hukuman itu kan sesuai dengan undang-undang yang berlaku ya. Sekarang kan saudara V ini dengan temannya PA itu apa dikategorikan sebagai apa? Apakah pengedar kah? Apakah dia pemakai saja kah? Ya nanti di asesmen kan ketahuan gitu. Tapi kalau menurut saya sebagai public figure lalu dia
menggunakan narkoba ini kan suatu presiden buruk bagi fans, bagi masyarakat. Ya kalau menurut saya sepakat juga bahwa bukan hanya hukuman badan, mungkin hukuman sosial juga diberikan. Sehingga ke depan itu menjadi efek jerah juga bagi teman-teman artis yang lain. Karena kalau menurut saya, kalau polisi mau telisik seluruh artis yang ada di Republik ini, mungkin banyak sekali juga ada dugaan pemakai gitu. Nah, bahkan mungkin dari situ tuh salah satunya adalah mungkin yang menyuplai, ya kan? Tidak mungkin artis mencari di luar. Faktanya kan kasus ini kan ternyata di krunya dia atau di kelompoknya dia ada yang menyuplai, ada sebagai pengedar. Gitu. Jadi kita harus sepakat dulu bahwa kita hebat tanpa narkoba. Kita harus sepakat dulu bahwa dari generasi kita, generasi muda kita harus dijaga, harus diawasi, terutama anak-anak kita ya. Terus anak-anak kita loh, hati-hati pergaulan mereka juga diawasi. Karena mereka masuk lewat teman-temannya di sekolah. Misalnya anak ini berprestasi atau anak ini orang kaya, dia lewat temannya yang sudah terindikasi narkoba dikasih lewat minuman, dikasih lewat makanan dan lain sebagainya. Karena narkoba juga ada narkoba cair gitu. Nah ini yang menjadi masalah. Nah anak ini akhirnya sudah kena bukan karena sengaja untuk menggunakan. Contoh banyak sekali ibu-ibu arisan itu juga banyak kena kan? Hanya karena apa? Minuman aqua, tapi ternyata di dalam aqua itu kan sudah ada ada cairan yang masuk gitu berupa narkoba. Makanya hati-hati dalam segala bidang. Kita mari menjaga. Saya sebagai perwakilan negara selalu menggaungkan soal anti narkoba. Saya bekerja sama dengan pihak kepolisian juga untuk sosialisasi ya. Tugas kita sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba supaya generasi muda kita ke depan jangan sampai rusak hanya gara-gara menggunakan narkoba. Tapi abang setuju juga nggak bang? Jika misalnya rehabilitasi itu lebih maksudnya lebih lebih ketat gitu. Artinya kan biar nantinya banyak kan yang sebelumnya juga kan tertangkap kan artis yang nanti balik lagi ke situ. Artinya perlu nggak bang dibenahi gitu bang untuk rehabilitasi sendiri bang? Nah kalau menurut saya orang yang sudah bisa menggunakan narkoba setelah uang negara dikeluarkan untuk asesmen dan rehabilitasi ternyata kembali lagi, jangan rehabilitasi lagi kalau menurut saya, supaya diberikan hukuman. Mungkin tetap di dalam dia direhab tapi tetap dikasih hukuman aja supaya dia mungkin bisa berubah kan. Nah kalau tidak kan setiap orang nanti ditangkap karena makai kembali lagi direhab lagi. Lalu emang rehab gratis, itu kan uang negara yang dipakai. Jadi kalau menurut saya kita harus fair. Kalau orang sudah memakai narkoba lalu dia dianggap korban dan dia di asesmen dan dia rehab lalu kembali lagi, saya rasa perlu juga ditinjau kembali gitu. Ya, orang yang melakukan sesuatu ulang-ulang kali kan berarti kan dengan unsur kesengajaan dan merusak dirinya dan merusak orang lain juga. Apalagi kalau orang sudah pakai, kebanyakan juga merangkap penjual gitu. Bang, tadi kan abang bilang mengurangi banyak para selebritis, terutama ya salah satu artis yang Ahmad Joni itu kan udah 3 kali bang. Tapi masyarakat itu kan ada yang pro kontra, jenuh dengan kok ngulangin lagi. Abang sebagai praktisi hukuman apa sih yang pantas? Tadi kan abang juga udah menjelaskan kan hukuman penjara atau umur yang paling berat atau gimana? Ya kalau menurut saya hukuman kan ditambah, termasuk hukuman sosial gitu. Karena kalau hukuman penjara saya tidak bisa, ini tidak akan efek jerah mas. Karena di penjara juga ada dugaan bang. Bisa juga kan narkoba masuk ke dalam untuk digunakan. Nah kalau misalnya ada hukuman tambahan sebagai hukuman sosial, saya rasa dia juga akan melihat. Mungkin dia diberikan hukum sosial dalam artian bahwa mungkin karya atau prestasi dia di bidang apa ya cabut itu. Supaya ini kan orang sudah berkali-kali 5, 6 kali, 3 kali, 4 kali rehab, pakai rehab lagi. Emang kita hanya ngurus dia saja. Lalu memang rehab tidak pakai duit, itu kan uang negara mas. Kalau menurut saya kita harus fair, uang negara digunakan untuk orang-orang yang memang benar-benar korban. Tapi abang setuju nggak jika misalnya artis berulang kali itu mengulang lagi itu artinya hukuman sosialnya itu tidak diberi panggung gitu bang? Bisa. Ini kan tergantung legislator. Kalau undang-undangnya diperketat, kenapa enggak? Maksudnya untuk kepentingannya untuk seluruh masyarakat Indonesia kan, bukan hanya untuk kalangan artis saja. Nah kalangan artis menggunakan itu kan mungkin karena dia stres, karena pekerjaannya lebih tinggi, mungkin karena ketidaktahuan dia atau karena lingkungan mereka yang hidupnya yang hedon dan lain sebagainya. Tapi kalau hedon tidak harus pakai narkoba. Kan bisa menggunakan, kalau capek kan bisa vitamin, minum madu atau minum jamu. Indonesia kan kaya dengan makanan-makanannya kan. Kenapa harus pakai narkoba? Karena sebagai artis, kalau dia menggunakan narkoba lalu dipublikasikan kepada dunia luar, ini masyarakat kan ada rasa, pingin tahu tuh ada. Apalagi flash, jangan-jangan barang enak, jangan-jangan barang bagus. Nah itu yang akan merusak lagi, akan menambah lagi
pemakai-pemakai baru yang karena 80% saya bilang kembali lagi bahwa orang pemakai narkoba 80% dia tidak tahu efek daripada narkoba tersebut. Karena kasihan juga ya Bang ya, artinya artis-artis yang berprestasi namanya juga ikut jelek juga karena kan image artisnya itu kan. Iya, karena bukan masalah jelek atau tidak jelek, ini kan sudah tabiat dia gitu loh. Akhirnya dia sudah tahu bahwa ini bahaya. Dia harusnya kan sebagai salah satu yang harus dia menggaungkan anti narkoba loh. Karena ketika kita menggaungkan kepada masyarakat, memberikan edukasi, sosialisasi anti narkoba itu bagian bela negara juga. Tapi kalau ketika dia menggunakan narkoba, ini kan menjadi presiden buruk. Kenapa? Karena dia artis, dia public figure. Ini akan membuat suasana para fansnya juga akan terganggu dalam kapasitas rasa penasaran itu pasti ada. Gitu. Oh kenapa ya orang yang saya ini pakai mungkin sesuatu yang baik kan ternyata kan ini kan merusak gitu. Jadi saya hanya minta kepada pihak kepolisian jangan berhenti di pengedar, tapi cari tahu siapa bandar, ya kan? Supaya diputus dulu ini. Mata rantai bandar diputus, mata rantai pengedar diputus, ya udah pasti walaupun artis itu dulu pernah pakai, karena tidak ada yang jual ya aman juga lah. Bang, bicara Virgon, tadi kan juga